Tingkat perceraian kenapa tinggi? Karena patriarki. Jadi pertanyaannya, apakah patriarki masih laku di zaman ini? Kalian pikir baik-baik. Kenapa? Jangan biarkan anak laki-laki kalian menganut sistem patriarki. Tingkat perceraiannya akan tinggi. Dulu perceraian 10 dari 10 orang cuma 1-2. Sekarang gocap-gocap. Persentasenya udah naik ya? 50-50. Dan yang tidak cerai belum tentu bahagia. Kadang yang cewek lagi berhubungan intim, pukul aku lah, pukul. Itu hardcore itu mainnya. Kalau nggak dipukul, ceweknya nggak puas. Apakah kamu laki-laki berhati wanita? Enggak juga lah. Ya nggak juga, kenapa kau pro wanita? Open the door. Hari ini kita akan bahas apa itu namanya patriarki. Ya, bersama dengan teman-teman dan Fuyung Hai. Kenapa nggak capcai? Capcai mah, tabolo laki-lakinya Buyung Hai. Oh, gitu. Oh iya, iya. Burung Hai, capcai. Oh iya, oke. Jadi Fuyung Hai lagi kan. Patriarki itu apa? Hari ini saya menjelaskan patriarki dengan cara yang lebih simpel. Oke. Kita pakai contoh ya. Contoh patriarki. Istri tidak boleh kerja. Istri kalau salah dihukum. Suami kalau salah biasa. Istri kalau salah sekali saja cerai. Itu contoh patriarki. Kalau putriarki? Patriarki belum ada. Nantilah habis ini kau yang buat patriarki. Intinya derajat pria harus di atas derajat wanita. Masalahnya, yang mau saya ngomong itu masalahnya. Apakah patriarki masih bisa laku di zaman ini? Nah, itu. Enak itu. Kenapa banyak yang cerai? Karena banyak laki-laki yang tidak ngerti ini. Mereka masih megang prinsip patriarki. Oh. Istri salah, hukum. Istri salah, sita mobilnya. Istri salah, sita HP-nya. Kurung di kamar. Cerai. Ya. Karena kenapa? Karena sekarang perempuan sudah tidak bisa diberlakukan sistem begitu lagi. Iya, sudah zamannya emansipasi wanita ya. Bukan emang si sapi wanita. Oh. Emansipasi wanita. Oke. Bro David, setuju nggak? Pria itu patriarki apa enggak? Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ya, zaman sekarang kan udah berbeda kayak dulu. Mungkin dulu kan bisa lah kayak gitu kan, karena wanita kebanyakan jadi ibu rumah tangga. Iya. Untuk kondisi sekarang kan, lihat situasi ekonomi sekarang kan agak susah ya, apa-apa serba mahal. Iya. Mungkin suaminya kerja, gajinya nggak cukup, istrinya pun ikut kerja, ya kita harus maklumi lah. Itu sih. Oh, jadi kalau istri udah kerja, suami nggak usah kerja lagi? Ya sama-sama kerja. Itu putriaki tadi. Istri udah kerjaan, suami main game aja di rumah. Cerai juga. Cerai juga. Kita harus sama-sama kerja. Iya. Sangat gampang untuk menentukan orang yang masih menganut sistem patriarki atau enggak. Contohnya dari sini. Belum tentu kita semua adalah orang yang bukan patriarki. Contohnya, lu dapat istri dari panti pijat, massage. Setelah menikah, lu nggak kasih dia kerja lagi. Pastilah. Berarti lu patriarki. Kerja yang lain lah. Nggak bisa, skillnya cuma itu. Gitu. Kan bisa Terus hobinya di situ. Oke, lu kenal istri dari dugem. Kawin kalian ya. Udah kawin, lu boleh dugem, dia nggak boleh. Dia harus di rumah, jaga anak. Ketika dia komplain, lu bilang, kenapa komplain? Istri memang harusnya begitu. Ini sudah kodratnya. Gitu. Betul apa enggak? Enggak lah, nggak betul. Nah, kalau enggak, lu berarti bukan patriarki. Kalau memang sama-sama suka pergi dugem, ya sama-sama pergi. Sekarang zamannya beda loh. Zaman orang-orang yang masih menganut patriarki, atlet, kita sama-sama atlet. Setelah menikah, saya boleh main bola. Lu nggak boleh lagi. Perempuan mana main bola? Ada juga. Jarang lah. 10-1 itu. Ada lah. Banyak juga. Contoh lah gitu. Jadi inilah yang menyebabkan perceraian.
tingkat perceraian kenapa tinggi? Karena patriarki. Jadi pertanyaannya, apakah patriarki masih laku di zaman ini? Kalian pikir baik-baik. Kenapa? Jangan biarkan anak laki-laki kalian menganut sistem patriarki. Tingkat perceraiannya akan tinggi. Tapi saya rasa kalau untuk zaman sekarang tuh udah banyak ditinggalkan. Masih. Contohnya, laki-laki selingkuh. Orang tua bilang apa? Udahlah, kasihan. Udahlah, kamu anak udah besar. Ribut apa lagi? Laki-laki biarkan aja dia gitu. Nanti dia bisa tobat. Yang begitu kan sering masih kedengaran sampai sekarang. Berarti masih ada sistem patriarki. Oh. Yang rantangan yang aja. Kayak mana pula yang rantangan? Iya, rantangan tiap bulan bayar store itu. Iya. Kalau Iya juga ya. siap makan bungkus Masih lumayan. itu buang masih lumayan. Kok rantangan ini yang ajab. Enggak juga lah, Bu. Nasi bungkus pun kalau istri tahu ribut. Hancur juga, sama aja. Sama. Karena lu bawa penyakit, pulang kan. Tiap hari dengan wanita yang berbeda. Kenapa perempuan bisa kena serviks? Kanker rahim. Pertama, suaminya nggak sunat. Kedua, sering di luar jajan. Pulang sama istri lagi. Makanya kotor, mereka kena kanker serviks. Dulu sering ribut. Ketika istri kena kanker rahim, itu karena suaminya di luar kotor. Gitu. Sebenarnya memang kasihan sih. Kasihan perempuan di zaman dulu. Karena tidak ada kesetaraan gender. Gitu. Ini yang pro perempuan. Ya. Tadi yang mana yang patriarki? Ini patriarki nih. Tunggu. Kita harus lihat dulu kondisinya. Kalau dia di tempat tukang pijat kan pasti udah nggak bagus juga kan. Kecuali dia kerja yang lain. Kalau mana mungkin ada suami yang kasih istrinya. Aku kerja di pernah tukang pijat. lihat lakinya ngantar istrinya ke panti pijat kerja, dia nungguin. Ya tetap ada loh. Itu Kalau cinta. enggak mah panti pijat tutup lah semua. Itu bukan cinta, itu cowoknya nggak mau kerja, suruh istrinya kerja kayak gitu biar dapat cuan banyak. Ya, bisa juga. Tapi dia bisa terima. Lu lihat, Kan nggak semua panti pijat yang nggak beres. kamu tuh lihat ceweknya. media sekarang. Ada suami yang ngantar bininya ke kamar, layanin orang lain, suaminya tunggu karena suaminya nggak kerja, cuma modal jadi gojek ngantar istrinya ke Oh, sana itu. sini. Mau kondo Banyak lah berarti. loh. Mau kondo. Brengsek itu ya, brengsek. Apalagi contoh-contoh lain? Intinya patriarki itu saya tidak mau membela apakah ini boleh apa tidak. Saya cuma mau bilang masih laku nggak laki-laki yang menganut sistem patriarki. Contohnya anak kalian ajarin gitu. Laki-laki harus begini. Kalau istri salah, hukum. Istri tidak menuruti peraturan, hukum. Masih jalan nggak? Nggak jalan lagi lah. Kalau nggak jalan lagi, hati-hati. Jangan mengajarkan anak kita untuk menjadi gitu. Kita jangan begitu. Anak-anak kan dia nggak tanya, tapi mereka merekam semua kejadian. Apa yang di rumah terjadi, bapak mukul mama, ya. Anak itu melihat. Nanti yang dia lakukan di keluarga dia, oh gitu. Sama. Karena yang dia pelajari selama ini itu. Iya. Kenapa orang sangat takut dengan anak yang broken home? Sama, anak yang broken home, dia tiap hari melihat orang tuanya berantem. Jadi dia pikir wajar. Waktu dia berkeluarga ya dia ulangi lagi tanpa dia sadari. Tapi aku rasa zaman sekarang ini untuk kayak model-model patriarki itu nggak jalan, cowok. Nggak jalan tapi Kenapa? masih banyak. Iya, masih banyak, tapi udah susah. That's why banyak yang cerai. Dulu perceraian 10 dari 10 orang cuma 1-2. Sekarang gocap-gocap. Persentasenya udah naik ya. 50-50. Dan yang tidak cerai belum tentu bahagia. Mereka cuma mikir demi anak-anak, demi anak-anak. Kasihan loh. Memang demi anak-anak. Lu nggak cerai di rumah. Anak-anak tiap hari lihat lu pukul-pukulan, cekek-cekean. Iya. Lebih, aku pernah ada cerita sampai anaknya yang bilang ke mamanya, kalian cerai aja lah. Kecil anaknya. Papa, mama cerai saja lah. Saking nggak tahan lihat berantem terus. Ribut sekali. Diam bapak mamanya. Berarti anak ini kan merekam. Iya. Setiap anak itu beda-beda. Ada yang pura-pura tidur.
Ada yang nangis. Ada yang nangis. Ada yang Nantang langsung. dia flat, pura-pura main game. Tapi dia tahu. simpan, dia serap semua. Benar. Terakhir jadi tekanan batin, Iya benar. depresi. Tapi sebagian ada kelainan seksual loh. Ada hyper. Itu bukan hyper, masalahnya gini. Orang nih kalau nggak berantem, orang nih diranjang, kurang mesra. Lagi nih. Enggak. Dia udah berantem, bertengkar, bumbang. Enggak. Nanti kalau udah masuk kamar, baru baku ya. Tunggu. Begini. Tunggu. Curhat. Enggak. Nah, Kalau tadi kan patriarki, ini apa namanya? Putri Yaki ini mungkin. Putriaki. Ini enggak nih, ini penjahat kelamin. Dari kemarin dia penjahat kelamin. Perannya tetap ini bukan saya loh, maksudnya ini banyak loh yang terjadi di umum ini. harus berantem. Jadi harus berantem dulu. Bumbang, pukul-pukulan, nanti udah sampai kamar. Itu Mesra. bahagianya beda loh, waktu berhubungan intim. Maksudnya lebih bahagia. Lebih puas orang ini. Ya, adrenalinnya. Nah, lantaran kau belum nikah, jadi kan nggak tahu. Ya, ada yang suaminya harus ditampar dulu. Tampar. Nah. Itu hardcore ya. Ada yang cewek lagi berhubungan intim, pukul aku lah, pukul. Itu hardcore itu mainnya. Maaf, Sioan. Kalau nggak dipukul, ceweknya nggak puas. Itu bisa buat cerai juga. Enggak. Itu udah kebiasaan orang itu. Enggak. Dia kan harus dipuaskan dengan cara dipukul. Beda loh, itu pukul kasih sayang. Ya. Beda lah. Kau kok bisa tahu belum nikah? Kasih sayang lah. Pengalaman dia banyak tuh. Oh iya. Dia memang belum nikah tapi sering jajan. Oh, sering jajan. Bahaya sering jajan loh. Kau membela wanita. Kan sekarang membela pro wanita kan? Iya, pro. Apakah kamu laki-laki berhati wanita? Enggak juga lah. Ya, enggak juga. Kenapa kau pro wanita? Karena kita bisa merasakan apa yang... Ya Nah, betul ya, berarti ada kamu- wanita. Nah, kan? Hati wanita dia ini. Karena selama ini saya melihat wanita sangat kasihan. Tidak ada duit, ya, tidak sekolah. Tiap hari dipukul suami, dihina suami. Aku pernah lihat. Ini kejadian nyata loh ini. Dia kok satu hari gak dimarahi suaminya, dia nggak senang. Maksudnya istrinya. Tiap hari dimaki itu. Istrinya? Iya. Oh jangan lari, istrinya lari aja jalan itu, gak peduli. Lantaran udah terbiasa tiap hari begini. Enggak lah, dia sakit. Terakhir sampai ada yang terlupakan. Pukimak kau, kata itu yang terakhir ya. Baru ingat dia, udah lari istrinya. Iya. Sebenarnya Tapi istrinya cuma senyum-senyum, jalan aja, gak peduli. Yang penting dengarkan suaminya marah-marah, dia udah puas. Suaminya puas, istrinya pun puas. istrinya udah sakit sampai nggak bisa ngomong lagi. Jadi dia enjoy jadinya. Oh. Kayak lu di penjara. Anggap aja anjing menggonggong. Ini kasus ya. Lu di penjara 30 tahun. Setelah lu keluar dari penjara, apa pertama kali yang lu lakukan? Nangis. Sudah nyaman di penjara. Banyak orang yang di penjara 25 tahun, keluar. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Karena dia nggak ngerti mau ngapain di luar sana. Ada yang sampai pakai pisau, ya, dia todong penjaganya, supaya dia masuk lagi. Saking nyaman di penjara dia ya. Semua orang kayak gitu. Jadi istri yang tiap hari dimaki suami, maki sampai dia terbiasa. Tapi sebenarnya dalamnya itu hancur. Tapi laki bajingan gini, dia nggak ngerti. Dia pikir udah enak, makin enak. Tio, betul lah. Gitu. Sakit, cuman biasa ya. Jadi biasa. Jadi enjoy ya. Menurut teman-teman, patriarki masih laku apa tidak di zaman sekarang? Silakan komen. Open the door.